Assalamualaikum, salam berkat rahmatullah yang maha kuasa untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami bersama dengan pengurus dan anggota Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia dari Jember, berada di pesantren Jati Bangsa Indonesia yang ada di Kediri. Ini Bapak Cuk DRS Cuk Sugiarto. Ada juga cinta namanya Bu Leli Jember. Satunya Bu Lulu tak gede no cek ketok Bu Leli. Nah satunya Bu Lulu. Konten suara nih kok naik sore cagak. Tuh Mas Denny sebagai ketua tuh piye Mas? Pengurus. Yang satunya Bapak Bentok Asukojo. Oh nggih siap. Jenengan namanya sinten Mas? Abdul Ketua? Oh ketua DPC Jember, alhamdulillah. Satunya? Bapak Imam Sutrisno. Oh siap. Ketua Alhamdulillah. Dibra. Oh ketua Dibra Jember nggih. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih dari sahabat media Facebook Budiono, dari 3 orang yang sudah mengikuti live streaming. Semoga nanti makin banyak mengikuti. Di sini kami mengambil tema pada pagi hari ini adalah ngopi kebangsaan di pesantren Jati Bangsa Indonesia di Kediri dengan DRS Cuk Sugiarto Jember. Memang ini sudah saatnya ya, namanya ngopi itu filosofi Pak Cuk. Jadi ngopi itu ternyata ada beberapa makna. Monggo lihatkan wajahnya. Topinya kurang angkat. Ada bahasa gini. Kata-kata orang-orang yang suka ngopi tadi, kalau ngopi ini kurang kental, ngopi ini kurang adoh, kita menjadi orang yang paranoid. Gamane menjadi orang sing sumbu pendek Mbak ya. Pragmatis ya. Ya. Jadi kopi ini ternyata punya filosofi banyak dan banyak, salah satunya ngopi. Ngopi ini gini. Ngopi bisa diartikan ada segala sesuatu yang baik atau buruk bisa dikopi paste. Nah, ya namanya ngopi kebangsaan pastinya yang baik-baik. Ini Mbah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita melihat kondisi kebangsaan secara internasional ya, terkait tentang perang yang ada di luar negeri sana, juga terkait programnya Pak Prabowo terkait ketahanan pangan Mbak. Ya ini kan namanya bahasa kita ngopi ya, ngopi itu bisa dimaklumi soalnya bukan seperti seminar, jadi ibaratnya mencorot-mencorot sedikit ya wajib dimaklumi gitu. Jadi terkait yang sangat menarik gini Mbak tuh, baru-baru ini dari Brigjen Pol Langgeng Purnomo mendapat bahasanya menyampaikan terkait program ketahanan pangan dengan Menteri Pertanian, kalau nggak salah itu di Prime News TV kalau nggak salah ya, itu menyampaikan tentang programnya pemerintah untuk ketahanan pangan nasional. Ini yang beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Pak Langgeng itu di situ bahwasanya melalui kepemimpinan Prabowo Subianto ini akan membawa sebuah dampak perubahan besar. Saya tadi juga terinspirasi oleh Pak Dibra ini tadi. Ternyata saya masih ingat bahwasanya Gus Dur ya, itu Mbak. Nah, itu Pak siapa namanya Pak? Pak Imam. Pak Imam. Mbah Imam itu tadi di sela-sela kita ngopi, beliau mengingatkan saya bahwasanya Gus Dur pernah menyampaikan salah satunya orang yang paling jujur di Indonesia selama ini, waktu itu ya Gus Dur menyampaikan adalah Prabowo Subianto. Apakah ini ada sebuah rahasia yang akan terjadi dari daunnya Gus Dur? Karena banyak orang meyakini bahwasanya Gus Dur itu adalah seorang waliullah yang bahasanya kata-kata itu sudah banyak terbukti ya. Mulai wong gampangane sing gak bener ya akhirnya nguling, sing bener juga akhirnya terwujud, termasuk siapa menjadi presiden, termasuk salah satunya adalah Prabowo Subianto. Karena diyakini Gus Dur adalah seorang waliullah, otomatis keyakinan kami itu sangat-sangat besar kemungkinan Prabowo adalah orang jujur, sehingga dengan program ketahanan pangan yang akan digerakkan ini pastinya akan ada nilai positif bagi sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini kami minta penyampaiannya atau pandangannya kepada
DRS Cuk Sugiarto Jember, nek panggilan saya adalah saya manggilnya Mbah Cuk. Monggo Mbah, ditangkapi Mbah terkait program Pak Prabowo Mbah. Monggo. Terima kasih Pak Budi. Kami sangat mendukung dan menyambut penuh program Presiden yang ke-8 ya, Bapak Prabowo terkait dengan ketahanan pangan. Nggih. Dalam kehidupan di dunia itu memang ketahanan pangan itu menduduki kedudukan yang paling tinggi. Ya. Sebetulnya di Indonesia itu banyak tambang-tambang yang menghasilkan Iya, iya, tambang-tambang, baik itu emas, ada berlian, ada nikel. Mungkin pada saatnya ya, Nggih, pada nggih. saatnya itu bisa tidak ada nilainya. Pada saatnya Pada saatnya. tambang nikel dan lain nggak ada nilainya Mbah ya. Menurut Iya. keyakinan jenengan. Alasannya apa Mbah? Nah, kita kalau melihat geopolitik dunia ya, Oke. geopolitik dunia itu kok rasanya bahwa perang dunia akan terjadi. Itu dari beberapa analisa itu ya. Kan sudah marak sekarang ya di TV kan banyak itu perang dunia akan terjadi betul. ya. Walaupun itu sebatas ramalan ya, Nggih. perang dunia itu kami juga yakin akan terjadi. Bahkan orang-orang ahli-ahli yang Spiritual atau spiritual, tasawuf mampu gitu ya. jauh melihat non jauh, itu akan juga menyatakan bahwa perang akan terjadi. Oh, mungkin kalau dari yang Mbah Cuk yakini perang dunia akan terjadi itu alasannya apa Mbah? Mungkin yang paling gampang lah itu yang gampang dipahami itu karena apa Mbah? Memang perang dunia itu kita baru mengalami kan perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Nggih, nggih. Rasanya perang dunia ketiga ini sungguhnya sudah Mulai ya, sudah mulai patik atau pematik dipatik itu ya. dengan adanya peperangan yang dimulai oleh negara Iran Nggih, 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 nggih. yang berawal dari Timur Tengah. Nggih, 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 nggih. Sehingga dalam kondisi kalau perang itu perang dunia, Nggih. yang paling mahal Hmm. dan yang paling sulit bagi negara dan rakyat adalah masalah pangan. Oh, pangan Mbak ya? Bukan Masalah bukan pangan. apa namanya? Bukan Bukan emas. tank bom emas bukan Mbak ya, Bukan. tapi pangan ya. Pangan. Oh, gini ya. Ada masuk akalnya ya. Contoh gini ya. Orang mau perang naik pesawat tempur yang sangat-sangat canggih pun lek luwe roro ya gak sida buka. Itu Pak ya. Mungkin loh ya. Betul. Masuk nggih nggih Jadi Pak. Lanjut Pak. negara-negara lain ketika perang dunia, walaupun itu negara itu penghasil pangan, Nggih. tidak mungkin dijual pangan itu Soalnya ke luar untuk negeri, karena untuk kebutuhan negara itu sendiri. Sehingga nanti kalau sebuah negara Nggih. tidak mampu membangun ketahanan pangan, nggih. wah ini bahaya nih, Pak. Oh, bahaya ya. Ya 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 ya. Nah, kita perlu Bapak Prabowo sudah mengantisipasi penyiapan ketahanan pangan itu bukan ketahanan pangan hanya untuk yang setahun 2 tahun ke depan. Saya kira bukan itu. Beliau sudah mempunyai forecasting jauh tentunya. Oh, jadi ada kemungkinan bahwasanya program ketahanan pangan ini juga untuk masa yang akan datang, mungkin masa jangka panjang Bang. Mungkin seperti itu ya. Hari ini sampai sampai jangka panjang. Apakah ini Mbah, ada sangkut pautnya dengan dawuhnya siapa itu? Mbah Gus Dur kalau Prabowo termasuk orang yang jujur mungkin ya. Mungkin loh ya, mungkin. Konsepnya dengan perdagangan atau apa namanya ketahanan pangan ini pripun? Memang Dengan perang kan ada sangkut pautnya toh. Betul. Perang ketahanan pangan itu. untuk menguatkan ketahanan pangan itu memang harus ada seorang pimpinan nasional yang betul-betul menerapkan dan mengaplikasikan betul sampai itu terwujud. Tanpa pimpinan yang kuat tidak bisa kita Nggih. pertahankan ketahanan pangan. Nggih. Karena contohnya kita aja
lahan luas Indonesia Pak ini. Nggih. Berada di garis khatulistiah, apa yang kita tanam itu mesti tumbuh, mesti berbuah. Nggih, Tapi nggih, kenyataan petani ini kan masih belum merasakan, Rata-rata rugi Mbak ya. semua rugi. Diakali rata-rata Mbak. Betul. Bahkan masih impor dari luar, beras masih impor. Nggih, 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 nggih. Nah, dengan diprogramkan program sebagai ketahanan pangan, Nggih. ini wajib untuk kita dukung ini. Gitu ya. Sementara itu dulu sebagai pembukaan aja ya. Pembukaan. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, siap matur nuwun. Kami lanjutkan kepada Bapak siapa Pak Imam? Pak Imam. Monggo Mbak Imam, terkait tentang yang disampaikan oleh Pak Cuk tadi terkait hubungan antara program ketahanan pangan nasional dengan imbas dari isu-isu, dan mungkin ini menjadi sebuah apa ya, sesuatu hal yang ada kemungkinan besar terkait perang dunia ketiga. Pripun Mbak? Terima kasih. Saya ini akan menyampaikan fakta. Nggih, nggih. Saya selaku warga orang desa Nggih. ini mewakili para petani. Nggih, nggih, nggih. Ini beberapa tahun ini banyak Coba. Suaranya yang nerenteng itu ya. Orang ngarit itu. Live streamnya stop dulu. Ada suara teng orang ngarit. Sekedar Pak. Setelah ini dilanjut lagi. Monggo Pak, lanjut Pak. ini kami akan menyampaikan fakta di lapangan. Kalau kita akan menyampaikan apa yang disampaikan program yang Pak Prabowo, mudah-mudahan ini berjalan dengan mulus. Dan Amin, kenapa? amin. Kalau kita ngamati sampai saat ini masih banyak petani dirugikan. Kenapa banyak dirugikan? Setiap musim panen raya ini harga ini pasti menurun. Anjlok gitu. Anjlok Pak, ya. sekali. Ini yang kita sampai saat ini pemerintah belum bisa menangani. Belum bisa mengatasi. Iya, itu ya. contoh-contoh yang baru-baru terjadi seperti panen buah naga sampai Nggih. dibuang. Kan Ya. kenapa? Karena harganya sangat murah sekali. Juga begitu. Seperti panen lombok. Nggih. Kalau sudah harganya di bawah 10.000, petani dirugikan sudah. Tembakau pun juga seperti itu. Kalau sudah panen raya, untuk mulai penanaman pupuk sangat sulit sekali. Ini alhamdulillah pemerintah sangat respon sekali untuk masalah pupuk. Insya Allah kalau apa yang disampaikan Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini betul, insya Allah petani akan berterima kasih sekali. Karena apa yang dirasakan petani itu yaitu masalah pupuk. Setiap musim penanaman itu Iya, langka pupuknya langka gitu ya. sekali. Jadi subsidi itu kalau isu-isu di luar banyak ditukar juga. Kadang-kadang pupuk itu hasilnya tidak bagus. Jadi yang asli itu ditukar, diganti isi gitu ya. iya, ini yang perlu disikapi pemerintah. Dan saya sendiri ingat dari programnya Bapak Soeharto ini kembali. Iya, Karena iya. Pak Harto walaupun dikatakan orde Orde baru, tapi masih kebaikannya juga banyak. Suatu Ya. contoh untuk memakmurkan masalah petani, ini dulu ada kolom pencapir, yang mana kolom pencapir ini sangat-sangat memberi contoh. Nggih. Jadi pemerintah istilahnya menyewa ladang, hasilnya ini disampaikan ke petani. Jadi pemerintah yang membiayai, yang ngerjakan petani. Jadi memberi percontohan, termasuk kolam ikan dan lain-lain itu, sampai diadakan lomba keberhasilannya itu. Untuk menumbuhkan rasa-rasa apa ya, untuk menumbuhkan rasa apa namanya itu, agar kita terpacu untuk itu gitu ya. Iya, Termotivasi. itu sangat-sangat mungkin pada saat ini apa ya,
kalau saya sendiri selaku juga jadi pelaku petani, Nggih. ini juga sangat merasakan betul bahwa percontohan di lapangan ini seperti yang dilaksanakan programnya Pak Arto ini mungkin perlu dimunculkan lagi, Perlu dikembangkan lagi dikembangkan atau lagi. dilestarikan lagi gitu Iya, ya. saya kira itu menurut Oh. saya pribadi ini yang saya rasakan sebagai petani. Nggih, siap, matur nuwun. Itu salah satu curhatan dari anak petani Indonesia yang selama ini mungkin merasa terdolimi ya oleh kebijakan-kebijakan kapitalis. Memang selama ini yang terjadi dalam kenyataan yang ada, sistem dari pemerintahan yang ada itu bagus dan semuanya pasti pro rakyat, tapi secara faktanya di lapangan kadang-kadang juga banyak individu atau kelompok yang entah mengatasnamakan ya lembaga atau golongan atau organisasi yang sehingga secara kata umumnya adalah mengkebiri daripada hak-hak rakyat Indonesia khususnya petani. Sehingga sama Mbak tadi yang jenengan sampaikan bahwasanya pada masa-masa tanam atau mau memupuk itu pupuk langka, kadang-kadang dijoli atau bagaimana. Termasuk saya juga pernah Mbak, saya pernah itu dimintai KTP di tempat kami dengan dalih nanti akan untuk mendapat KTP nanti akan mendapat setiap orang sekian kintal, tapi sampai nyatanya saya 1 kilo pun tidak mendapatkan itu. Dan saya bukan tipe orang yang menuntut ya, maksudnya saya harus lari golek uang ibaratnya ya enggak. Monggo lah, kalau saya kan orangnya merdeka ya, memang saya juga senangannya merdeka, mau ribet gitu loh. Nek gelem wis monggo, gelem ya wis kalau ngoten. Ini terima kasih atas apa yang menjadi curhatan hati ini, semoga nanti bisa sampai ke Pak Prabowo, Menteri Pertanian, khususnya menteri yang ngurusi pupuk ya. Ojo sampai pupuk ini ku ganti isi atau bocor. Ini dari suara hati rakyat ya. Karena kan sudah saatnya kita ini harus kembali pada jati diri bangsa Indonesia agar kearifan lokal itu bisa mulai tumbuh lagi, sudah ekosistem kerakyatan bisa mulai sinkron lagi sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Prabowo terkait program ketahanan pangan nasional. Ini ada ibu-ibu, saya tak ingin ngopi sama ibu-ibu ini piye keluh kesah ibu-ibu ini. Sebentar. Monggo dengan Ibu. Sinten Bu? Pripun? Jenengan komentar pripun Bu? Ini Sing banter Bu. ya. Ini saya sebagai murid Sidikiyah. Monggo. Beliaunya Mursyid Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti ini sudah memberikan bahwa Indonesia ini adalah lumbung dunia. Nah, ini yang saya anukan dari Mbah Cuk tadi. Nggih. Bahwa lumbung dunia sing ya apa? Nggih. Ini. Nah, ternyata yaitu seandainya kita berhasil dengan melestarikan gotong royong, Nggih. ya mungkin di suatu desa ini ada program ini rupanya Bapak Langgeng kemarin tuh nganukan percontohan dari suatu desa gitu ya. Nggih. Itu untuk menanam memberdayakan Nggih. lahan yang ada di sekitar kita. Misalkan di perkotaan, kalau di perkotaan saya sudah merasakan ya itu pada tahun-tahun yang silam itu yang terpendam itu sudah muncul kembali. Nah, itu ya misalkan di polybag itu kan bisa menghasilkan untuk keluarga. Yang pertama itu dari kan semuanya bangsa itu dari keluarga mulanya. Keluarga, lingkungan, sekitar, terus melebar sampai ke kota, dari kota ke negara. Nah, disitulah insya Allah kalau kita pupuk dengan jati diri bangsa, nah
seperti yang judulnya pesantren di sini. Oh, Insya iya, iya, Allah, iya. insya Allah ketahanan pangan yang ada di Indonesia inilah menjadi katanya mercusuar dunia, Mercusuar Wah, dunia. mercusuar dunia, dan kita bangsa Indonesia menjadi lumbung dunia. Nah, sekarang ini saya sudah melihat Pak Prabowo bahwa petani ini akan dijadikan petani yang modern, Nggih, nggih, nggih. petani milenial. Milenial, Nah, nggih. petani milenial ini yang nantinya pemuda-pemuda yang sekarang enggan jadi petani, sing jadi petani mesti bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Nah, ini akan pemuda-pemuda akan diberdayakan untuk menjadi petani. Nah, itu kan nanti apa ya? Terorganisir antar pemuda, dan pemuda-pemuda ini nanti akan menjadikan lumbung dunia. Mungkin itu. Nah, terima kasih kepada beliaunya Mursyid Thariqah Siddiqiyah ini, Bapak Syekh Mukhtarullahil Mujtaba ini, yang telah memberikan kami pemikiran-pemikiran yang itu bukan hanya pemikiran saja, fakta bicara. Nggih, nggih. Nah, fakta bicara. Sekarang ini dengan adanya memberantas kemiskinan, kita dari memperingati hari-hari nasional, beliaunya sudah memberikan rumah layak huni. Jadi rumah syukur inilah yang menjadi contoh, dan terima kasih kepada beliaunya Ibunya Sofatul Ummah yang telah memimpin ya dari Sabang sampai Merauke Nusantara ini, Gerakan nasional ya, gerakan Pak, ya. nasional Nggih. ini bisa tercapai. Itu pun dengan murid-murid sendiri dan mandiri atas kesadaran sendiri, non proposal dari Non-proposal. pemerintah. Mungkin itu dari kami, dan kami merasakan sendiri bahwa ini barusan ini rumah kami dipakai dapur umum. Nggih. Ibu-ibu gercep, gerakan cepat untuk memberikan relawan. Itu pun tidak ada proposal. Ibu-ibu membawa, aku duwe di oma, duwe tempe, duwe tahu, duwe sayur-sayuran itu. Jadi dikumpulkan jadi satu untuk beberapa hari bisa Nah, ini dengan nggih. itu gotong royongnya itu. Betul. Dan itu salah satu Bu yang yang selama ini itu dipertanyakan oleh orang umum mungkin ya, kan selama ini kan banyak kegiatan Siddiqiyah itu yang programnya skala nasional tapi itu non proposal. Orang banyak bertanya toh, iki duit tekondi, oleh tekondi, ya kan ngono. Itu banyak pertanyaan. Gak mungkin jur gamane bangun rumah sampai ratusan unit tanpa bangun dari mana pun. Ternyata ya ini contoh salah satu fakta dari ibu ini terkait untuk masak saja. Itu kelompokno ono sing duwe brambang, duwe bawang, duwe tahu, tempe, gedang dikelompokno untuk memberikan konsumsi bagi relawan. Ngoten Bu nggih, ngoten nah. Iya. Ada yang lain? Nah, ya ini sudah contoh. Jadi satu rumah 100 juta ya, habis 100 juta. Loh, daharane tok lho sedina iku piro? Lek relawan misalkan 10 orang, 20 orang, habis berapa itu? 100.000 ya. Nah, Mungkin lah. kan sehari segitu. Nah, kali selama berapa? selama lebih kurang misalkan 40 hari jadi Nggih, ya. wis Nah, 8 juta. Seperti itu. Betul. Mungkin itu contoh dari orang-orang yang gak mungkin nek Siddiqiyah iku mbangun omah sakmono kae. Nah, dari gotong royong, kesadaran dari diri. Nah, ini yang menjadikan jati diri bangsa itu. Mungkin itu dari kami, Pak Budi. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Leli terkait ini, memang ada benang merahnya ya antara program ketahanan pangan yang diusul oleh Prabowo ini, termasuk dari disampaikan oleh Pak Cuk, oleh Pak Imam, Bu Leli. Memang ini patut kita sebagai warga masyarakat Indonesia ini untuk ikut serta di dalamnya, dalam untuk mensukseskan ini. Ada apa, bagaimana
sebelum itu saya sampaikan saya ingin minta satu lagi nih, sang pemudi dari Jember. Tadi kan pemuda, ini ibu-ibu, ini pemudi dari Jember. Ibaratnya generasi Z. Terkait untuk program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Prabowo ini dengan mengkonekkan antara rumor atau mungkin sekarang bukan rumor, fakta yang terjadi di daerah Timur Tengah itu sudah mulai terjadi perang, ada indikasi akan terjadinya perang dunia ketiga. Ini hubungannya perang dunia ketiga dengan program Prabowo Subianto ketahanan pangan nasional ini menurut jenengan bagaimana, Mbak? Jenengan yang selaku sebagai generasi Z atau generasi milenial, mbak-mbak dari Jember. Salam atas berkat rahmat Allah. Salam. Puasa. Salam. Terima kasih. Kita ini pagi-pagi ngopi bareng, ngopi kebangsaan judulnya ya, temanya. Terus. Saya merokok obat, ini bukan rokok sembarang rokok ya, ini rokok obat. Jadi kita sehat dengan merokok ini. Intinya ngopi, ngolah pikir kita. Dengan ngopi bareng kita bisa berdiskusi bareng tentang kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Alhamdulillah rakyat bisa rasakan satu demi satu programnya Pak Prabowo terrealisasikan dengan adanya janji-janji beliau satu persatu sudah terrealisasikan. Jadi Pak Prabowo intinya menjadikan negara Indonesia maju, tujuannya itu. Jadi kita bangga sekali dengan kepemimpinan yang ada saat ini mengenai tentang ini pangan, bahwasanya kita rakyat Indonesia harusnya membudidayakan yang ada di tanah air Indonesia, karena sebenarnya sejatinya Indonesia itu kaya, surganya dunia itu ada di Indonesia. Bahkan tongkat pun bisa jadi tanaman. Oh ya, betul itu lagu ya. Ya, Tongkat dan kayu jadi tanaman. Ya, Bahwa masuk. Indonesia makmur, kaya, kolamnya susu lagi. Susu banyak di sini ya. Dan Melimpah. harapan kami, mudah-mudahan benar-benar Indonesia menjadi negara kaya, negara maju. Itu dari saya. Salam Amin. atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Sebentar saya tunjukkan rahasia. Rahasia tapi umum. Bim salah bim abrakadabra. Tadi Mbak Lulu menyampaikan, ngapunten ya, mungkin kalau bagi sebagian orang untuk zaman sekarang perempuan ngerokok itu tabu ya. Tapi saya masih ingat zamannya mbah-mbah saya dulu. Perempuan itu kalau nggak ngerokok pasti minang, nyusur. dan itu banyak. Ternyata bisa jadi saya salah, bisa jadi saya benar. Rokok atau tembakau itu adalah sehat. Sehingga dulu waktu zaman kolonialisme, VOC dan yang lain-lain, rata-rata yang diserap atau banyak yang dijajah, yang diambil itu adalah rempah-rempah, salah satunya tembakau. Sehingga dari sebuah penelitian, tembakau terbaik adalah di Indonesia. Lah, karena Indonesia tempatnya gudangnya tembakau, karena setelah di monopoli sehingga aku khawatir Indonesia ini nanti akan menguasai pasar dunia. Lah, karena wong Jawa ya senangnya bloko suto. Wong Jawa gampangane ora gelem aneh-aneh, senengane gotong royong, welas asih karo sak padha-padha liyane. Tapi beda dengan konsep liberal, dengan konsep kapitalis. Konsep yang diusung oleh negara-negara Timur Tengah atau dari Eropa, khususnya VOC waktu itu adalah kapitalis. Sehingga semua keyakinan, semua budidaya, termasuk semua budaya, adat istiadat, khususnya di Nusantara itu dihancur leburkan. Ini Jasmirah. Saya berbicara di tempatnya Soekarno menggali Pancasila, saya intervensi Jasmirah. Banyak budaya sejarah yang dihancurkan, yang sengaja dikaburkan untuk menguasai gotong royongnya bangsa Nuswantara kala itu supaya menjadi berjiwa
Kapitalis, Mbak, ya? Materialistis. Berjiwa materialis, berjiwa kapitalis, sehingga menjadi orang yang materialistis, sehingga kekeluargaan, gotong royong itu hilang. Salah satunya tadi Mbak Lulu menyampaikan rokok ini. Di dalam rokok ini adalah produknya salah satu dari pondok pesantren ya Bapak Kiai Muhtar Mukti, pesantren Sidika dari Jombang. Ini namanya rokok obat sehat tentrem. Kalau kita belajar dari sejarah, obat itu bisa berupa rempah-rempah. Ada yang diseduh dengan air, ada yang diseduh dengan asap atau rokok. Nah, ini salah satunya. Kalau misal jenengan ingin tahu apa rahasianya, kandungannya, cari saja di YouTube, di Facebook, TikTok, semua terbuka, atau browsing di portal media ada. Rokok sehat tentrem, apapun di situ ada produknya, khasiatnya apa, fungsinya apa. Monggo. Di sini ada salah satu yang tidak pernah hilang satu. Mungkin satu-satunya di dunia rokok yang ada gambarnya merah putih untuk Indonesia Raya. Intinya apa? Dari Indonesia, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Monggo. Kembali lagi terkait ketahanan pangan ya. Programnya Pak siapa itu? Prabowo. Ini kalau saya mau merefresh atau saya mau flashback ke masa lampau. Nah, punten itu biar penontonnya di belakang kelihatan. Banyak penontonnya. Banyak penontonnya. Ternyata kearifan lokal bangsa Indonesia itu sudah ada sejak mulai zaman dahulu. Bahasanya kalau saya belajar dari sejarah yang ada masa lampau itu hampir tidak ada mata uang secara umum, itu zaman dulu ya. Jadi intinya hanya ijolan gitu loh. Lah, dengan program ketahanan pangan dari Pak Prabowo ini, nanti kalau sudah diberdayakan di seluruh perumahan-perumahan, setiap rumah masing-masing punya tanaman cabai, monggo, punya tanaman brambang, bawang, padi, semuanya kan lengkap toh. Intinya apa? Setiap keluarga, jiwa-jiwa satu keluarga sudah tercukupi dengan kebutuhan hidup, sehingga tidak butuh uang. Bahasanya seperti itu loh. Sekolah, mungkin nanti suatu saat sekolahnya nanggani Pak Deni, nanggani Bu Deni mungkin ya. Tapi itu pun juga nanti karena juga perkembangan zaman ya, terus berkembang, sehingga nanti saya percaya dan yakin seperti yang telah terjadi saat ini. Saya berada di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, merajut Nusantara, perdamaian Indonesia Raya. Jadi nanti intinya kita akan dibelajari atau dikembalikan pada masa-masa kejayaan dahulu. Karena apa? Bahwasanya bangsa Indonesia yang saat ini mulai zaman penjajahan VOC hingga Portugis, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang hingga Indonesia merdeka, kita dibodohi, kita dibodohkan, kita ditumpulkan akal pikirannya dari wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dengan kita bisa menyatu dengan alam, sehingga kita menjadi orang yang materialistis, kapitalis, dan liberalis. Intinya list itu menguasai, jelek itu. Itu bertentangan dengan filosofinya orang Jawa, gotong royong. Nah, dengan program ketahanan pangan yang diusung oleh Prabowo Subianto kali ini ada indikasi Indonesia akan kembali pada titik nol. Karena apa? Saya mengambil kisah ini, saya menirukan dari seorang ulama tasawuf dunia ya, dari Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, yang saat itu kami dari PCTA Indonesia pernah sowan ke beliau menyampaikan bahwasanya Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti tersebut menyampaikan ada kalanya atau suatu saat nanti bisa jadi emas tatkala di gurun pasir itu tidak akan ada harganya dibanding dengan setetes atau seteguk air. Intinya apa? Semisal gini, saya filosofikan. Ada orang yang memegang emas batangan, kata satu gunung, tapi dia kehausan, mau mati. Otomatis emas yang satu gunung ini hanya akan ditukar dengan setetes atau seteguk air untuk menyambung hidupnya. Nah, berarti betapa nilainya sangat tinggi air daripada emas. Lah, ini saat ini sudah sepertinya ya. Kalau saya melihat dari perkembangan global terkait dunia, ini sudah mulai banyak bergejolak terkait tentang indikasi kuat untuk terjadinya perang dunia ketiga.
dan itu diyakini banyak orang. Dari sisi lain yang saya dapatkan dari beberapa informasi, ulama tasawuf dunia juga menyampaikan bahwasanya memang perang dunia ketiga ini akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Untuk apa? Salah satunya raksasa dunia siapapun itu yang berjiwa materialistis, berjiwa kapitalis, liberalis akan dihancurkan dengan perang dunia ketiga ini, pasti akan rontoh dan rubuh. Lah, saat itu terjadi, maka tatkala Indonesia telah ditata secara manajemen daripada swasembada pangan yang diusung oleh Prabowo Subianto, Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan siapapun. Tatkala orang lain kelaparan, kehausan, dibombardir oleh alat-alat perang, hancur semuanya, pasti kelaparan, pasti kehausan, pasti butuh namanya beras sekilo atau air seteguk atau mungkin bayam saiket. Bisa jadi nanti negaranya digadekan hanya dengan bayam saiket tok. Makanya ini wajib kita sambut dan wajib kita dukung program ketahanan pangan nasional ini, baik secara individu keluarga, secara lingkungan, dan bahkan secara nasional. Juga saya menirukan dawuhnya Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Sang Pemerakarsa, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, saat kami sowan beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan terkait wacana program ketahanan pangan nasional Prabowo Subianto ini. Di sela-sela beliau miyos dengan kami, beliau menyampaikan seperti ini kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya. Beliau menyampaikan bahwasanya teladan terbaik atau kisah terbaik atau sejarah terbaik terkait tentang ketahanan pangan yang ada di Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf. Seorang ulama dunia, tasawuf dunia, mursyid Thoreko Siddiqiyah menyampaikan itu. Ada apa dan mengapa? Monggo kita buka cakrawala kita agar kita paham apakah yang disampaikan oleh orang-orang ulama tasawuf dunia dan pengamat politik dunia akan terjadinya perang dunia ketiga yang bisa jadi kekuatan besar yang selama ini menjajah internasional akan roboh dan runtuh. Maka perlu panjenengan pikirkan apa hubungannya dengan program ketahanan pangan yang akan diusung oleh Prabowo Subianto ini. Kalau dari saya pahami, kalau Indonesia nanti betul-betul program ini sudah bisa sukses dan disukseskan, kita akan menjadi lumbung dunia. Sebagaimana tadi seperti Bu Leli sampaikan bahwasanya pada saat peringatan Tasyakuran Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti menyampaikan bahwasanya Indonesia ini adalah lumbung merah putih dunia. Seorang ulama tasawuf berbicara, pasti ada sesuatu yang beliau lihat. Ada sambung benang merahnya dengan program ketahanan pangan. Ada sambung benang merahnya dengan dawuh beliau bahwasanya teladan terbaik terkait tentang ketahanan pangan adalah Nabi Yusuf. Pertanyaannya, akankah peristiwa Nabi Yusuf yang tahun lalu, ribuan tahun lalu akan terulang? Satu negara yang bertahan dengan ketahanan pangan nasional sehingga seluruh negara-negara lain berbondong-bondong antri njaluk tiket ijol negarane karo beras, karo gandum, karo padi, karo jagung. Akankah seperti itu? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Sekian dari kami ngopi pagi-pagi hari ini. Dari kami salah satu kami yang bertugas di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia Merajut Nusantara Perdamaian Dunia ini, bersama dengan dulur-dulur dari Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dari Jember. Pak Cuk pakai topi, satunya Mbah Imam, satunya Mbak Lulu, satunya Bu Leli, satunya Mas Deni, satunya
Nah, satunya ndelosor mungkin sing ngantuk. Untuk Indonesia Raya, tapi meskipun tidur tapi ngopi. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Salam cinta tanah air, salam merah putih, merdeka Indonesia, jaya Indonesia, raja mercusuar perdamaian dunia.